Bukan simbolis Bapak Ibu, jangan salah juga kita. Neraka itu yang buat bukan simbolis, bukan iblis, enggak. Neraka pun dibuat oleh Tuhan juga. Tapi jangan suzon juga kita ya. Wah, berarti kalau Tuhan buat neraka, berarti dia sudah merancang orang untuk masuk neraka. Ntar dulu Bapak Ibu. Jangan terlalu cepat juga. Dulu Tuhan ke sana, jangan dulu. Nanti dulu. Ya, itu saya tekankan. Semua diciptakan dan dibuat oleh Tuhan. Dan pasti ada maksud Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Termasuk neraka diciptakan. Ada maksud dan tujuan. Menghakimi orang yang tidak mau bertobat. Surga. Tempat yang terbaik untuk orang yang sudah bertobat. Pasti tetap ada tujuannya kan Bapak Ibu. Walaupun itu neraka. Karena dapat dibayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada neraka, tempat untuk menghakimi orang yang belum bertobat. Lalu orang-orang yang belum bertobat itu dibiarkan, orang-orang yang tidak bertobat itu dibiarkan hidup di bumi ini. Apa kira-kira yang terjadi? Mereka akan merusak kehidupan orang-orang yang sudah bertobat. Karena Alkitab berkata, kebiasaan yang baik mesti berpotensi dirusak oleh lingkungan sekitar alias pergaulan. Itu alasannya juga kenapa Tuhan menciptakan apa? Neraka. Kalau demikian, Tuhan tak pernah menginginkan supaya orang masuk neraka. Enggak. Tuhan lebih berharap semua ciptaannya masuk surga. Kekerasan hati manusia tidak mau Tuhan. Mereka tetap kekeh memilih jalan hidup di neraka. Ya sudah. Untuk mengamankan orang-orang yang sudah bertobat. Tidak diganggu kehidupannya di dunia ini. Maka Tuhan bilang, yang ngeyel-ngeyel kau ke sana aja. Tujuan penciptaan Allah. Dan mari kita lihat satu. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Merupakan perwujudan hikmat. Apa artinya hikmat? Pengetahuan dari Allah yang besar. Itu yang pertama. Maka dengan demikian Bapak Ibu, di hikmat Allah yang besar dan yang luar biasa itu kan kelihatan dengan menciptakan bumi langit dengan segala isinya, tapi juga sekaligus apa? Mengontrol pergerakan, fungsi, manfaat, dan posisi daripada setiap apa yang Tuhan ciptakan di langit dan di bumi, termasuk surga. Itu hikmat. Sedikit saya jadi teringat, saya harus klarifikasi dulu nih, supaya kita bisa membedakan. Hikmat dan pengetahuan itu beda ya Bapak Ibu. Pengetahuan itu kita dapat melalui proses belajar dari SD sampai perguruan tinggi. Hikmat itu hanya kita dapatkan melalui persekutuan kita, hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan. Contoh konkretnya, waktu Salomo melekat dan dekat kepada Tuhan, maka doanya pun dijawab Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat. Jika memang menjadi sempurna kalau kita mendapatkan dua hal ini, pengetahuan melalui proses belajar, formal dan informal, tapi juga kita dapat hikmat dari Tuhan. Nah, sekali lagi, Tuhan menciptakan lagi bumi dan segala isinya, menunjukkan kehebatannya, hikmatnya, ya bahwa dia ya lebih daripada apapun juga. Itu dicatat di dalam Yeremia pasal 51 ayat 12, Mazmur 104 ayat 24 dan lain sebagainya. Yang berikutnya tujuan penciptaan Allah itu dapat kita lihat buktinya dengan apa? Waktu dia turun ke muka bumi ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu seringkali saya katakan, hanya Allah kita loh yang punya hikmat luar biasa seperti ini. Yang punya jangkauan berpikir yang luar biasa seperti ini.
Yang mana tadinya dia turun dari surga. Bahkan wujudnya roh tadi kan saya cara ini kodrat. Secara kodratnya kan dia roh. Tapi secara hikmatnya luar biasa. Pemahamannya, pengertiannya luar biasa. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Itu bukti yang kedua terhadap penciptaan Allah dan juga pekerjaan dan karyanya di dunia ini. Yang ketiga, mau menyatakan kuasa Allah memang maha dan sangat besar, dan juga mau menyatakan karya pekerjaannya yang sempurna dan agung. Dia menciptakan langit bumi, surga, neraka, dan segala sesuatu. Tujuan yang keempat dalam menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah untuk membuktikan kemuliaannya, kehebatannya, kebesarannya, keperkasaannya, Bapak Ibu. Dengan dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Maka ini saya katakan tadi, kita termasuk orang yang ada di bawah naungan dari semua yang telah diciptakan oleh Tuhan. Maka begini Bapak Ibu, kalau bumi langit diciptakan Tuhan untuk kita, maka pertanyaannya, ya, tidak mungkin Tuhan, ya, tidak memberikan kasih kuasa dan pertolongannya buat kita dalam menghadapi masalah pergumulan apapun Bapak Ibu. Tidak mungkin. Karena kenapa? Langit dan bumi aja diciptakan buat kita kok, tempat tinggal kita kok. Bahkan kita masih dikasih nafas hidup. Semua apa yang telah Tuhan kerjakan itu harus semakin meyakinkan kita. Persoalan apapun, kesulitan apapun, penderitaan apapun yang kita alami, Tuhan juga punya kuasa menopang, menolong, memampukan, menguatkan, menghibur, bahkan mengangkat, mengubah bahkan masalah persoalan kita itu menjadi berkat. Nah, ini harus kita lihat ke sana. Makna dibalik daripada tujuan Tuhan menciptakan bumi dan langit dan segala isinya. Ini harus makin mempertebal iman dan keyakinan kita kepada. Makanya demikian, tidak ada alasan buat kita untuk tidak menaruh hormat, untuk memuji, untuk memuliakan, mengagungkan dia di dalam segala totalitas hati, pikiran, perasaan kita. Oh, karena semuanya berasal dari sumber dari dia. Ini tujuan penciptaan Allah ya buat kita sebagai manusia. Satu, menciptakan bumi supaya kita punya tempat tinggal. Kita bisa bangun rumah, buat usaha. Kita punya tempat untuk bekerja, berbisnis. Juga kita punya tempat di bumi ini untuk membuka gereja atau pelayanan, Bapak Ibu. Itu dicatat dalam Mazmur 115 ayat 16 dan juga Yesaya 45 ayat 18. Coba Bapak Ibu, tempat tinggal kita saja, tempat kita berusaha, bekerja, berbisnis dan melayani Tuhan aja sudah Tuhan ciptakan. Masa sih Tuhan tidak pelihara hidup kita, Bapak Ibu? Masa sih Tuhan membiarkan kita mati konyol tanpa mengalami kasih kuasa dan pertolongan? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jangan lupa, Bapak Ibu. Bumi ini dicipta Tuhan bukan karena permintaan Adam dan Hawa loh. Jangan lupa kita.
Tapi karena otoritas Tuhan sendiri, karena hikmat Tuhan yang luar biasa, untuk menciptakan bumi di tempat kita hidup, tempat kita berusaha, bekerja, dan juga tempat kita untuk melayani. Dan juga yang berikutnya, Tuhan menciptakan objek-objek penerang, matahari, bulan, bintang, kan maksudnya itu kan Bapak Ibu. Lalu dia pisahkan. Matahari itu fungsinya nanti berguna dari jam berapa ke jam berapa. Bulan itu berfungsi nanti pada bulan berapa. Bintang-bintang itu nanti akan memancarkan cahayanya pada saat kapan. Itu Tuhan juga semuanya. Termasuk perpisahan siang dan malam, pergantian siang dan malam. Bahkan hari-hari kehidupan kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu sekalipun. Itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang menjadikannya buat kita. Maka dengan demikian, jangan kita mengharamkan satu hari atau satu minggu atau hari ganjil atau hari genap. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kan kadang-kadang ada juga orang Kristen. Kalau hari Senin diharamkan, artinya apa? Tidak disukai. Karena kenapa? Aduh, hari Senin langsung balik ke kantor. Ketemu bos pula. Langsung rapat pula. Diminta target. Ini banyak orang Kristen takut sama hari Senin. Nah, kalau hamba Tuhan, takutnya hari Minggu. Kenapa? Akan menghadapi tindakan dan perilaku jemaat yang belum bertobat. Tidak boleh kita mengharamkan hari, bulan, dan tahun yang Tuhan kasih. Karena semuanya itu Tuhan kasih. Karena semua itu Tuhan ciptakan baik apa adanya. Ini harus sampai ke sana pemahaman kita, Bapak. Karena saya masih menemukan ada banyak orang kecil yang trauma. Contoh, ya, di tahun genap. Iya, sekarang kan tahun genap ya baru ya. Tahun genap 2022. Mungkin usahanya mengalami kemerosotan. Nah, waktu datang tahun genap 2024, sulit. Karena kenapa? Trauma dengan perbulan di tahun genap 2022. Sehingga dia langsung menyimpulkan tahun 2024 tahun genap sama dengan tahun 2022 tahun haram. Dosa kita Bapak Ibu. Semuanya hari, bulan, dan tahun itu halal. Artinya apa? Diciptakan Tuhan baik apa adanya. Oke? Bukan dan binatang diciptakan Tuhan untuk menjadi makanan buat kita kan Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa manusia ini butuh sayur. Kan kira-kira begitu ya. Tuhan ciptakanlah itu tanaman. Kita butuh makan daging juga. Maka Tuhan menciptakanlah itu binatang. Kan gitu. Coba kalian bayangkan. Apa hebatnya Tuhan kita itu? Kom- Komplit, komplit dia ciptakan. Apa yang menjadi itu? Tapi kan Tuhan ciptakan juga bulu binatang domba. Untuk apa? Menjadi bahan pakaian buat manusia. Artinya Tuhan melihat manusia ini perlu didandani dengan pakaian, dengan baju. Maka Tuhan kasih juga. Tuhan ciptakan juga bulu, apa, contohnya di sini, bulu binatang domba. Amsal pasal 27 ada domba. Bahkan para malaikatnya pun, pesuruh-pesuruhnya Tuhan pun diciptakan dan ditugaskan untuk apa? Menjagai kita. Ya, sebagai orang percaya. Bayangin Bapak Ibu.
Bebaskan kita punya. Bahkan Allah masih memberikan juga otoritas atau kuasa kepada manusia untuk mengelola, merawat, menjaga, menumbuh kembangkan, menyelamat tumbuhan binatang. Itu misinya Tuhan, supaya ada keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kita manusia. Jadi Tuhan luar biasa juga. Tuhan tidak hanya menciptakan kehidupan manusia itu dalam satu periode, tapi dia berpikir bagaimana kehidupan manusia itu di periode-periode berikutnya. Tuhan tidak menciptakan kebutuhan manusia itu hanya untuk Adam dan Hawa, tapi juga untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan bahkan itu juga untuk anak dan cucu kita. Luar biasa. Tuhan itu menciptakan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Maka kalau di sini Tuhan mengawali segala sesuatu, ya Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak ada untuk menjadi ada supaya kebutuhan kita terpenuhi. Lalu kalau ada perjalanan hidup ini sekali lagi Bapak Ibu, kita mengalami turun naik dalam usaha pekerjaan dan bisnis. Masa sih kita nggak bisa percaya sama Tuhan lagi?